Welcome to the story. Cerita lucu Abu Nawas dapat uang melimpah gara-gara ditolong gajah. Abu Nawas diceritakan berhasil menaklukkan hewan gajah yang sangat besar. Setelah Abu Nawas menjinakkan gajah itu dalam sebuah pertunjukan, si pemiliknya malu bukan kepalang. Hari berikutnya, dia ingin menembus kekalahannya. Kali ini, sang pawang melatih gajahnya bukan lagi menggeleng-geleng, bukan mengangguk-angguk. Bahkan dia mengancam akan menghukum berat gajahnya kalau sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk. Terutama oleh Abu Nawas, tidak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Waktu yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti hari sebelumnya, para penonton tidak ada yang sanggup memaksa gajah tersebut menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang mencobanya, Abu Nawas pun maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah kau siapa aku?" Gajah itu mengangguk. "Apakah kau tidak takut padaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Apakah kau tidak takut kepada tuanmu?" Pancing Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk karena hewan tersebut lebih takut terhadap ancaman pawangnya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem panas. "Tahukah kau apa guna balsem ini?" Gajah itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah aku gosok selangkanganmu dengan balsem?" Gajah itu mengangguk. Kemudian Abu Nawas menggosok selangkang hewan besar tersebut. Tentu saja gajah itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan tersebut juga berisi balsam. "Maukah kau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" Abu Nawas mulai mengancam. Gajah itu mulai ketakutan. Rupanya ia lupa ancaman tuannya, sehingga si gajah terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas pun kembali memenangkan sayembara dan uang banyak. Wallahu alam. Ngelawak terus, Abu Nawas dijuluki guru badut oleh santri-santrinya. Abu Nawas dikerjai balik oleh santri-santrinya. Ia dijuluki sebagai guru badut karena terus melawak di depan kelas. Diketahui bahwa kecerdasan Abu Nawas tersebar hingga ke seluruh wilayah Baghdad. Para santri atau muridnya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas. Suatu hari ada seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas tampak terdiam sejenak. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada penjual buku. "Tidak ada buku anatomi yang lebih baru?" ucap Abu Nawas menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku. "Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih,"
protes pelajar tersebut. Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Demikian pula halnya, tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir ini. Ujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak diam. Suasana pun menjadi hening. Kemudian hal lainnya membuat santri Abu Nawas protes karena seringnya sang guru membuat lelucon. Setiap kali mengajar, hampir selalu ada gelak tawa dalam setiap dia berbicara. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. Guru ini seperti badut, ujar seorang santri lainnya. Oh tidak, kamu salah tangkap. Seorang badut membuat kamu menertawainya. Seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri, sanggah santri lainnya. Abu Nawas mendengar dialog antara santrinya dengan tersenyum. Abu Nawas tidak terganggu sama sekali dengan santrinya itu. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tak seorang pun menertawakannya? Pungkas Abu Nawas. Wallahu a'lam. Murid Abu Nawas dituduh mencuri keledai, ternyata jago analisis, bikin takjub. Abu Nawas memiliki seorang santri yang cerdas dalam menganalisis suatu masalah. Apalagi anak murid itu penurut dan rajin beribadah. Saat itu Abu Nawas memerintahkan muridnya untuk pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, sang murid bertemu dengan seorang pria yang membawa 2 karung gandum. Tapi sayang, keledai yang ditumpangi kabur dan beristirahat sejenak. Ketika bertemu dengan murid Abu Nawas itu, pria tadi bertanya, "Apakah tadi kau bertemu dengan keledai milikku? Apakah keledai itu memiliki ciri-ciri buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang serta membawa gandum?" Tanya murid Abu Nawas. Pria itu pun bertanya lagi, apakah murid Abu Nawas itu melihatnya? Namun, sang murid menjawab tidak melihatnya. Pria tersebut pun merasa aneh. Anak kecil itu tidak melihatnya, tapi mengetahui dengan jelas ciri-ciri keledainya. Ia pun berpikir, apakah anak ini pencurinya? Pria itu pun bertanya, tapi jawabannya tetap sama. Kamu mau menipuku ya? Tanya pria tersebut. Pria ini pun langsung membawa anak tersebut ke rumah Tuan Hakim untuk mengadukan masalahnya. Tuan Hakim pun meminta anak murid yang masih kecil itu didampingi orang tua atau gurunya. Karena masih di bawah umur, murid tersebut akhirnya memilih didampingi sang gurunya Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil ke rumah Tuan Hakim. Spontan, Abu Nawas kaget karena anak didik yang dibanggakan terlibat masalah hukum. Abu Nawas geram dan tidak terima. Begini Abu Nawas, anak laki-laki ini mengadukan bahwa keledainya telah hilang dan ia menyangka bahwa murid mulai mencurinya, kata Tuan Hakim. Apa buktinya? Jangan asal menuduh, protes Abu Nawas. Muridnya tahu ciri-ciri keledaiku dengan detail. Bahkan ia tahu barang bawaan yang ada di punggungnya. Tapi saat aku tanya di mana keledainya, dia menjawab tidak melihat keledainya. Itu sama saja tidak masuk akal, ujar pria pemilik keledai tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas terdiam. Tapi aku belum melihatnya, Tuan, kata murid kecil itu.
Wahai anakku, kalau kau belum pernah melihatnya, kenapa kau bisa menggambarkan dengan detail keledai milik pria ini? Tanya Tuan Hakim. Anak kecil murid Abu Nawas itu menjelaskan bahwa ia melihat jejak keledai itu di jalan. Jejak kakinya berbeda antara yang kanan dan kiri. Dari situlah dirinya mengerti bahwa keledai yang lewat kakinya pincang. Dirinya pun melihat rumput di sisi kanan jalan dimakan, sedangkan sisi kirinya tidak dimakan. Dari situlah sang murid mengerti bahwa keledai itu buta mata kirinya. Selain itu, di sepanjang jalan dirinya melihat butiran gandum. Dari sanalah ia mengerti bahwa keledai itu membawa gandum. Seketika Abu Nawas dan Tuan Hakim berdecak kagum atas kecerdasan anak tersebut, sedangkan pria pemilik keledai tadi merasa kurang puas. Sehingga untuk memastikan itu, mereka pun datang ke tempat di mana anak laki-laki tersebut menemukan ciri-ciri keledai itu. Saat tiba di sana, ternyata ucapannya benar. Pria pemilik keledai itu langsung meminta maaf dan memberikan beberapa lembar uang. Abu Nawas pun makin kagum dengan jiwa analisis serta kecerdasan anak muridnya ini. Wallahu a'lam bishawab.